Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya. Jadi ada yang WA aku, pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak. Mbak, aku ikuti channel YouTube Mbak, seneng banget aku bisa dapat ilmu. Aku pemula Mbak, tapi di bidang kecantikan Mbak. Aku baru mau buka usaha kecantikan Mbak. Alat-alat udah siap, tinggal cari tempat yang cocok aja. Pertanyaannya, aku Mbak, untuk pemula biasanya butuh karyawan berapa? Terus aku mau tanya surat perjanjian kerja dan SOP-nya bagaimana? Makasih Mbak. Tonton video ini sampai habis. Jadi pertanyaannya tadi, jadi aku kasih tahu ya, maksudnya penjelasannya. Kalau untuk butuh berapa itu tergantung kamu. Kalau misalkan kamu rumah cantik, tergantung bed yang kamu punya. Misalkan kamu ini punya bednya ini misalkan 5, kamu juga bisa rekrut pegawai 3. Satunya kamu tuh sebagai leader, dimana seorang leader itu kamu juga harus ngebantuin pekerjaannya itu. Jangan bed kamu ada 5 tapi habis itu pegawaimu juga ada 5. Untuk jaga-jaga, ketika salon itu kan, salon atau rumah cantik itu kan nggak selalu nggak selalu setiap hari ada orang kan ya, supaya pegawai kamu itu nggak nganggur gitu loh. Soalnya terkadang kalau kita punya pegawai terlalu banyak tapi pekerjaannya itu aja, kamu sendiri yang akan rugi dimana kamu ini memperkerjakan orang yang tidak produktif. Sedangkan kita kalau kerja di salon, anggapannya seperti salon lah ya, itu kita harus cari orang yang benar-benar produktif, dimana mau mengerjakan apa aja, dengan catatan hanya yang berhubungan dengan salon loh ya, atau rumah cantik. Jangan disuruh bersih-bersih rumah kamu, itu hal yang salah. Jadi hal-hal seperti itu harus kamu pertimbangin. Jangan mentang-mentang kamu ada uang terus pegawai kamu polin. Untuk menjaga, karena tidak selamanya kamu ini ada uang, tidak selamanya usaha kamu ini rame terus. Untuk jaga-jaga kalau kejadian ada sepinya. Terus solusinya seperti apa Kak supaya pegawaiku ini produktif? Yang pertama, ditekan pegawainya, dalam arti ditekan, jangan banyak-banyak pegawainya, cukup 2 atau 3 orang aja. Misalkan bed kamu 5. Terus lagi, misalkan kamu punya pegawai nih, tak baca lagi. Terus aku mau tanya surat perjanjian. Terus lagi, selain ditekan pegawai kamu jangan banyak-banyak, di trainingnya seperti apa? Selain di training pekerjaannya dia yang setiap hari dia lakukan, usahakan dibiasakan harus bersih-bersih salon. Kenapa aku harus ngomong seperti itu? Karena rata-rata kalau nggak kamu briefing di depan untuk membersihkan perlengkapan salon, ya percaya nggak percaya ya, terserah kamu percaya apa enggak, dia nggak akan mau ngelakuin itu. Nggak kira mau megang yang namanya sapu, nggak kira mau yang namanya megang nyuci handuk. Tapi kalau sudah di briefing dari awal, dia akan mengerti pekerjaannya. Kamu kasih tahu, ini rumah cantik, yang pertama harus kamu kerjakan selain kamu facial customer kamu, harus cuci handuk, bersihin salon ya, secara bergantian. Hari ini siapa, besok siapa, supaya adil. Atau kalau enggak, sama-sama bersihin, tapi yang satu ada yang lap, yang satu ada yang nyapu, yang satu ada yang ngepel. Jadi kerjasama. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus kamu kasih tahu di depan. Jangan cuman kamu kasih tahu kerjaanmu itu facial begini-begini, jangan. Terus lagi, usahakan kamu sebagai leader di mana pegawai itu megang hanya sekedar kayak facial basic ataupun facial kasarnya, di mana tindakan utama seperti misalkan kamu melakukan chemical peeling, melakukan RF, melakukan galvanik atau apapun itu kamu sendiri. Jadi ada bedanya dipegang pegawai sama dipegang yang punya, dalam arti senior beauticiannya. Hal-hal seperti ini harus kamu bedakan. Beda lagi kalau kamu posisi lagi keluar.
lagi keluar dalam arti untuk tindakan-tindakan inti ini pegawai nggak boleh pegang. Kalau kamu bener-bener ini rumah cantik loh ya, pegawai hanya boleh memegang dalam arti pekerjaan yang basic aja, jangan pekerjaan inti. Pekerjaan inti kalau di rumah cantik itu biasanya ya, satu, seperti melakukan tindakan chemical, laser, terus RF ataupun IPL itu kan dikerjakan sama senior beautician ya, bukan junior. Jadi usahakan ada bedanya. Terus lagi, tapi pegawaiku sudah aku training, sudah aku kasih tahu kak, tetap nggak boleh. Kalau aku cara kerjaku ya, untuk kamu ini supaya bonding dengan customer kamu. Karena apa? Kalau sekedar tindakan basic, dipijet di sini, scrubbing, terus cleansing, ini sudah biasa. Ini pekerjaan basic yang memang harus dilakukan oleh seorang asisten kamu, asisten terapis. Ini nggak apa-apa dipegang pegawai kamu. Tapi kalau untuk inti, jangan, lebih baik kamu ya. Supaya antara pegawai dan senior terapisnya dalam arti bosnya, ini ono beda nih. Nggak semua dipegang pegawai. Jadi kamu ada andil di situ. Jadi customer kamu juga lebih aktif dalam arti lebih ketagihannya itu sama kamu gitu loh, bukan sama pegawai kamu. Terus lagi surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja itu tergantung kamu. Kadang ada pegawai itu yang tidak mau diikat, ada yang mau diikat. Dalam arti gini, surat perjanjian itu apakah efisien? Kalau menurut saya pribadi tidak terlalu, tapi efisien bagi pegawai. Ya, bagi pegawai bener loh ya, kalau aku bilang ini bukan pegawai yang dalam arti mokong tuh nakal ya. Kalau pegawai kamu ini dalam arti dia ini pinter dan dia ini tidak suka lompat sana lompat sini, dalam arti coba kerja sana coba kerja sini, itu ada baiknya memang ada surat perjanjian. Misalkan seperti ini, kalau aku pribadi di sini di salonku, aku selalu menerapkan di mana kayak gaji sudah kasih tahu di depan. Terus lagi tunjangan makan itu dia ikut aku dengan catatan dia masak sendiri. Yang ketiga, kalau dia ini betah kerja sama aku dalam durasi 5 tahun, dia aku kasih hadiah umroh. Apabila tidak mencapai 5 tahun, nanti dia akan dapat istilah kasarnya ucapan terima kasih, gift dari aku. Terserah seikhlasku ngasih. Tidak bisa dipatok dalam arti kamu minta ini minta itu, enggak. Tapi kalau sudah 5 tahun itu hakmu dapat umroh. Tapi kalau di bawah 5 tahun, entah itu aku kasih kamu HP kek atau saya kasih uang, itu terserah saya, seikhlas saya. Itu kalau aku seperti itu. Jadi aku buat suatu perjanjian dengan pegawaiku seperti itu. Tapi kalau kamu terserah kamu tuh mau perjanjian kamu seperti apa. Karena setiap orang ini kemampuan finansialnya ini berbeda-beda. Nggak bisa juga kamu ikutin saya ngikutin kamu, itu nggak bisa. Karena kemampuan itu tadi loh beda-beda. Terus lagi apa tadi ya? Terus SOP-nya seperti apa? Kalau untuk SOP-nya itu tergantung kamu juga. Cuman sedikit tips dari aku. Yang pertama, ketika kamu merekrut pegawai, yang harus kamu lakukan adalah selain kamu kasih tahu job description-nya dalam arti kerjaan dia sebagai terapis, yang harus kamu kasih tahu adalah tanggung jawab di usaha kamu. Dalam arti untuk kebersihan lingkungan salon atau rumah cantik itu harus dikerjakan mereka secara bergantian ya. Jangan sampai tidak. Untuk handuk-handuk ataupun kemben untuk treatment itu harus mereka yang cuci. Kalau dari awal tidak kamu kasih tahu seperti itu, nanti dia nggak mau ngerjain. Karena ada beberapa pegawai ini yang istilah kasarnya ya masa bodoh. Mau salon itu rame kek, mau nggak rame kek, dia masa bodoh. Penting dia dapat gaji itu aja. Nyampe salon ada customer dikerjain, nggak ada customer ya dia main HP. Ada banyak karakter orang-orang seperti ini. Jadi untuk mengatasinya kamu harus kasih tahu di depan. Makanya aku bilang jangan terlalu banyak pegawai. Kalau terlalu banyak pegawai akan timbul yang namanya seperti yang aku bahas barusan. Dia tidak mengerti tanggung jawabnya. Tapi kalau kamu sedikit pegawai dengan dia aktif bekerja,
Ini lebih efisien. Ketika kamu omsetmu target, kasihlah dia bonus supaya dia senang, ya kan? Hal-hal seperti ini itu sebenarnya bukan lagi SOP tentang pekerjaan, tapi lebih ke tanggung jawab di mana pengertian dari dirinya sendiri. Karena terkadang orang itu tidak memiliki rasa kayak begitu. Harus dituntun dulu. Kalau gak kamu tuntun dari awal, kamu akan sakit hati. Benar ini. Anggapannya sudah kamu cukupi semuanya, tapi dia begitu-begitu aja kerjanya. Sakit di sini. Kalau aku pribadi, lebih baik saya mempunyai pegawai itu tidak terlalu banyak, tapi dia ini produktif. Ketika usaha saya ini produktif, otomatis pegawai saya pun bonusnya juga lebih banyak. Kalau aku pribadi itu seperti itu. Jadi aku harap penjelasanku ini mengena di kamu. Ada baiknya, ada manfaatnya buat kamu, ya silahkan dipakai. Apabila enggak pun ya sudah di skip aja, hanya sekedar buat intermezzo kamu untuk perbandingan cara berpikir aja. Jadi terima kasih buat kamu yang udah tanya. Bentar, ini kayak ada lagi deh. Ini nih, sorry belum selesai nih ternyata. Sebelumnya aku home care, spa dan facial aku belum tahu detail sistem manajemennya Mbak, biar aku nggak kejeblosan banget. Biar dapat karyawan yang loyal dan pasien yang loyal harus gimana ya Mbak? Kalau ini cukup panjang, tunggu di part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, bye.